Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Saya akan membuat video record untuk menjawab soal UTS pada mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia secara individu maupun sebagai anggota kelompok, serta hubungan antara manusia dan organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut Robin dan Jugge 2008 menyatakan perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, menurut Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, menurut Handoko tahun 2000 mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri, yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Yang keempat, menurut Mullins 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok, dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Yang kelima, menurut George dan Jones 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Lanjut, soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Menurut MC Sen and Glinnow 2008 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah: yang pertama, untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi, sehingga dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, mempelajari perilaku organisasi untuk dapat meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, mempelajari perilaku organisasi adalah untuk mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Jawaban: beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah: yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu
Ketiga, bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Mengapa? Jawaban: pentingnya mempelajari perilaku organisasi yaitu karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Dan para manajer juga diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong atau merubah perilaku kerja, baik individu maupun kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya, untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam organisasi. Jawabannya, menurut Toha 2014, bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana cara bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban: MC Sen and Glinau 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi perlu memperhatikan karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Yang ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Soal yang ke-8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawabannya, Winardi 2003 mengatakan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi. Maka penelaah terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektivitasan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi yang mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektivitasan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas
sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Soal yang kesembilan, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Yang saya ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai adalah perilaku adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Sedangkan nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Soal yang ke-10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Menurut Notoat Modjo 2010 mengatakan ada beberapa atau dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Soal yang ke-11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Nilai juga mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya yang baik, yang tampak, maupun yang tidak tampak. Saya mengambil contoh seperti tetap tulus ke semua orang meski kita tidak tahu siapa yang hanya memanfaatkan. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban: keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Nah, keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan jenis keragaman dalam organisasi. Jawaban: jenis-jenis keragaman dalam organisasi yaitu antara lain yang pertama, cacat kognitif, yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh, yang ketiga, kesehatan mental, yang keempat, keanekaragaman syarat, yang kelima, perilaku dan keanekaragaman, yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir, yang ketujuh, latar belakang budaya, yang kedelapan, letak geografis, 9, bahasa, linguistik dan aksen, 10, etnis, 11, ras, 12, status kewarganegaraan, 13, usia, 14, keluarga dan asuhan, 15, ideologi, 16, moral, 17, peran sosial, 18, identitas gender, 19, ekspresi gender, 20, seks, 21, orientasi seksual, 22, pendidikan,
23 pendapatan, 24 status sosial, ekonomi, 25 pengalaman hidup, 26 hak istimewa, 27 status pernikahan, 28 status orang tua, 29 pengalaman militer, 30 latar belakang kriminal, 31 keyakinan politik, 32 keyakinan agama dan spiritual, 33 pengalaman sebelumnya, dan 34 keterampilan. Lanjut soal yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS berlaku organisasi. Jawaban: tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelum UTS pada mata kuliah perilaku organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, membuat video record materi bab 1 tentang pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, membuat video record materi bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, membuat video record materi bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. Yang keempat, membuat video record materi bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Baiklah, sekian jawaban UTS saya pada mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.